مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا ورجاؤنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم نفع الانتفاع فائدة استفادة دلال الخير دلال الهدى ابتغاء مرضات الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kita iman dan Islam, dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pagi, di Ahad pagi kita selalu bertemu tatap muka. Semoga pertemuan ini selalu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pagi hari ini Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan semoga pertemuan kita selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di kalimat wayan bagi alitina bil ikhlas. Ya, kemarin ikhlas ya. Mohon maaf atas keterlambatan. Al-Fajr sekarang kalau bangun tidur nggak tahu kenapa nyesek terus. Doain sehat afiat. Amin. Jadi yang bangunin Al-Fajr sekarang bukan nyesek kalau dia napas nggak dapat pendek, nah bangun tuh. Wa yanbaghi al-itina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala. Masih di pembahasan kitab Risalatul Jami'ah sampai dikatakan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdah. Ikhlas mungkin kemarin sudah sedikit daripada lautan tentang ikhlas, ya, yang jelas ya ikhlas itu iradatul taqarrub ilallahi ta'ala min ghairi qasdin akhar min hududin nafs. Ikhlas didefinisikan oleh ulama adalah keinginan, kehendak hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, tanpa ada tujuan apapun atau yang lainnya daripada tujuan-tujuan duniawiyah, walaupun cuma sedikit atau banyak. Itu memang yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah kehendak hamba atau keinginan hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa melihat atau bertujuan kepada yang lain, tanpa menoleh yang lain. Ikhlas. Ya, makanya kata Habib Ahmad bin Zain, sebaiknya engkau perhatian dengan ikhlas. Artinya apa? Berarti ibadah itu ada tingkatan. Orang dalam ibadah bukan sekedar ibadah aja,
Ya, ibadah itu harus ketika kita ingin melakukan ibadah, apapun ibadah itu, harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Mau sholat harus ada persiapan. Harus ada persiapan hati, niat yang benar, tujuan. Walaupun di rumah membaca Al-Quran, bukan berarti nanti kalau nggak ada niat, nggak ada persiapan berarti nggak usah ibadah. Ya enggak, salah. Ya, gitu harus ada persiapan. Bukan berarti karena nggak ada persiapan nanti beralasan nggak mau ibadah. Bukan begitu caranya. Yang jelas kita harus ada persiapan. Pertama-tama harus niat. Harus niat. Yang kedua khusyuk nanti. Khusyuk udah belum kemarin? Udah kalau atau belum nanti. Khusyuk. Harus khusyuk. Benar. Misalnya lagi sholat, karena ini bab tentang setelah sholat. Ya. Khusyuk. Kita harus tahu tadabbur. Memperhatikan bacaan. Memperhatikan astagfirullah, bacaan panjang pendek di dalam Al-Fatihah, mana yang wajib, benar-benar perhatian ya. Kemudian ikhlas, niat yang baik, yang ikhlas walaupun di rumah, walaupun kita cuma punya ruangan sendiri ya. Jangan merasa gue udah paling cakepnya orang tadi. Ya, paling cakepnya cakepnya orang. Makanya Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Bidayatul Hidayah ya mengatakan tingkatan kita ketika bangun tidur ya, mindset kita ingin atau tujuan kita selalu ingin berzikir. Bangun tidur ingat Allah. Habis ingat Allah, kata Imam Ghazali, baca Al-Quran. Habis itu sholat. Habis itu sholat, baca wirid. Rutinitas habis sholat. Sampai waktu isyraq, sampai waktu duha. Udah sampai situ selesai? Enggak, kata Imam Ghazali. Setelah isyraq atau setelah sholat, yang keempat stepnya, tingkat lanjutannya adalah tafakkur akan kematian. Habis tafakur akan kematian, tafakur lagi. Kalau tadi itu amal semua nggak diterima sama Allah, bagaimana? Tiap pagi disuruh begitu latihannya dalam Bidayatul Hidayah. Tiap pagi disuruh begitu. Itu latihan hati, itu latihan diri. Udah wirid, udah zikir, udah sholat, udah baca Al-Quran. Habis itu bertafakur mati. Bukan disuruh jadi was-was, bukan. Was-was mati penyakit. Jangan, bertafakur. Tafakur aja. Habis itu ingat-ingat lagi, pikirin lagi kalau tadi itu amal yang lo pada lakuin kagak diterima Allah. Gimana tuh? Kita mau ngerjain yang atuk begitu aja tuh. Jadi wali min auliyaillah kali ya. Karena orang kadang kita nih udah wirid, udah sholat, udah apa, ya gak? Pakaian enak, itu di rumah udah paling hebatnya orang udah. Apalagi keluar rumah, lo ngeliat orang nggak baca wiridul latif nih, udah kayak orang baca wiridul latif udah kayak alim, udah hebat. Karena begitu kita ini nggak merasa gitu nih hambanya Allah. Merasa, padahal semuanya bisa datang ke sini Darul Mustafa karena Allah. Nah, gimana orang dulu kan kemarin kita udah jelasin juga kenapa orang dulu kok pada manjur. Orang dulu ikhlas. Jawa dari ujung ke ujung cuman karena 9 orang bisa Islam. Dari ujung ke ujung Pulau Jawa yang bikin Islam masuk ke Pulau Jawa, Wali Songo berapa orang tuh Wali Songo? 9 orang Pulau Jawa bisa Islam. 9 orang
Nggak ada motor, nggak ada mobil, kendaraannya pakainya kuda, pakainya sampi kalau ada sampi dulu. Kalau kuda cakepan dikit, paling cakep kuda dulu. Betul? Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. 9 orang Pulau Jawa Islam. Sekarang Habib Alwi Mustafa dari Halim kemarin naik PCX. Betul. Nggak manjur kenapa? Nggak ikhlas. Karena nggak mau ngomongin orang, ngapain ngomongin orang? Ngomongin kita. Betul nggak? Nggak ikhlas, nggak ada ikhlasnya. Dulu Wali Songo ikhlas dia. Dari rawa ke rawa, dari sawah ke sawah ngelewatinnya. Ikhlas, Pulau Jawa tuh. Muslim Islam. Ngalahin siapa? Ngalahin kerajaan-kerajaan yang udah ratusan tahun nyembah boon, nyembah hewan, nyembah bintang. Ratusan tahun tuh Sriwijaya sama Majapahit. Emang berapa tahun tuh musyriknya mereka tuh? Emang baru kemarin musyrik gitu? Sriwijaya sama Majapahit. Ratusan tahun tuh. Kepercayaan ada di Pulau Jawa, ratusan tahun kepercayaan ada di Pulau Jawa yang gak ada yang nyembah Allah. Dari 9 orang, gara-gara 9 orang, Pulau Jawa sampai pagi hari ini Muslim. Apa? Ikhlas. Itu ikhlas. Sekarang kita ngajar di Darul Mustafa di Surabaya, bisa denger gak? Bisa nggak ada sekarang nih? Ini live nih, ada yang live nih. Di Surabaya ada yang bisa denger nggak? Bisa nggak? Di Probolinggo ada yang bisa denger nggak? Di Tanggul ada yang bisa denger nggak? Ada yang ngajar sekarang nih? Bisa nggak? Orang dulu Wali Songo bisa? Nggak bisa itu ya. Harus datengin atu-atu tuh desa, tuh kota. Itu apaan tuh? Pelosok gunung, naik gunung nggak tahu di balik bukit apa nggak? Kudu didatengin. Yang di situ ngaji segitu doang. Oh ini sekarang enggak. Aneh talim nih Darul Mustafa jam 6 lewat 10. Live misalnya ada live. Yang di Surabaya bisa lihat? Bisa. Enggak perlu ke Darul Mustafa. Enggak perlu ke Rancu. Ini mana namanya? Rancu. Enggak perlu ke Tanjung Barat. Apalagi namanya? Enggak perlu ke Muara. Itu karena makanya ada satu kisah dahulu ya. Ada orang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah pemberani. Anak muda udah punya tempat diceritakannya, udah Masya Allah deh. Udah punya murid. Bukan anak muda. Gimana ya? Maksudnya pemuda gitu. Dahulu dibilang 40-an tuh masih dibilang pemuda. Ya, diceritakan ada orang alim pemberani. Ada info mendapatkan di desa seberang atau di desa sebelah sono ada satu kampung nyembah pohon. Ini dia ini merasa wah nggak bisa. Berani nyalinya gede. Yang benar dia, guru di sono, kampung sono. Ada orang satu desa, satu kampung nyembah tuh pohon. Nggak ada yang mau nyembah Allah. Akhirnya dia beraniin diri dibawa kampak. Bawa kampak jualan. Mau ngapain? Mau nebang tuh pohon. Sampai tengah jalan ceritakan ketemu iblis menyerupai orang tua, kakek-kakek. Iblis begitu tengah-tengah ketemu, ditanya, wahai anak muda, kau hendak kemana? Kakek, minggir lu, gue mau kampung anu. Hendak ngapain anak muda? Anak orang tua. Iblis nyerupain kakek kah? Di sono lagi pada ada orang nggak beriman satu kampung kepada Allah dan mereka nyembah kepada pohon.
Aku ingin tebang itu pohon. Kata ini kakek, ngapain? Bukan urusanmu. Udah pulang. Ini kan satu kampung, bukan kampung kamu. Di lobi nih, iblis ngeluh. Udah kek, nggak bisa. Katanya kek, ngapain? Kamu kan punya istri. Iya, saya punya anak, mau ngapain kalau sampai sono dikerubutin satu kampung? Udah minggir, bukan urusan lo. Ini pohon harus ku tebang. Ada satu kampung nggak beriman kepada Allah, nyembahnya pohon. Di lobi lagi yang ini kakek, yang ini iblis nyerupain kakek. Nggak boleh dihadang. Akhirnya pakai fisik, maksudnya pakai fisik, pakai gertakan gitu. Sama nih kakek kan, nggak boleh. Nah ini anak muda, namanya anak muda, disenggol dikit, oh kurang ajar loh. Dibanting nih kakek, diinjok paling. Berhenti nggak? Tambah hancur, patah-patah kaki badan lo semua. Jawara nih anak muda, Ustadz jawara lagi. Ustadz jawara. Akhirnya masih ngelobi nih iblis. Udah gini. Mau ngapain lagi katanya? Enggak, ngapain kau buang waktu? Kau punya pondok? Punya. Terus ngapain buang-buang waktu? Ini ada satu kampung nggak beriman. Terus diambil, ditarik busananya, disepak lagi tuh sama anak muda. Ini ustadz, nih orang alim nih. Jatuh lagi nih kakek-kakek. 2 kali. Ampun. Ya udah. Masih bangun lagi nih kakek. Iblis nyerupain kakek kan? Udah gini dah. Daripada engkau repot-repot. Kau punya pondok? Punya majelis? Punya murid? Punya. Ini saya ada 1000 dinar. Ngapain lo ke kampung sono? Gua kasih 1000 dinar apa 10 dinar dalam sekisah. Mendingan lo bawa pulang. Ini 100 dinar atau 10 dinar, 100, pokoknya dikasih duit. Ini bawa pulang. Dan saya akan setiap pagi wujudin nih 100 dinar ada di rumahmu, dikasih. Emang kau siapa wahai kakek? Udah tenang aja, saya janji. Buat majelis, buat pondok, buat murid-murid, buat anak bini. Di lobi terus, iblis jago ngelobi. Akhirnya dia tengah-tengah mikir, iya ya, ngapain gua kampung sono? Belum lagi gua dikerubutin sekampung. Udah dia agak berhenti sedikit. Bener nih, janji setiap pagi ada 100 dinar di rumah. Janji. Kalau nggak ada, terserah. Kalau nggak ada, gua patahin batang leher lo. Iya. Pulang bawa 100 dinar. Lupa tuh. Tujuan awalnya dia untuk nebang pohon gara-gara satu kampung pada nyembah pohon. Tidur. Besok pagi bener di sampingnya dia ada 100 dinar. Wah bener nih kakek nih. Wah manjur nih orang. Besoknya tidur lagi, besok pagi adeh. Hari ketiga adeh. Hari keempat nggak ada. Wah marah nih ustadz nih, si guru nih. Jalan, bawa kapak lagi, tengah jalan tempatnya di situ ketemu tuh kakek. Wah lo nih, lo yang janji 3 hari lo ada. Lo bener bawain 100 dinar, sekarang kagak ada. Lo minggir, gue mau tebang tuh pohon. Katanya, ini iblis yang nyerupain kakeknya nggak bisa. Tar dulu, debat. Ini anak mau ngebanting nih kakek, sama kakek mentil dibanting tuh anak muda, jatuh diinjak batang leher. Kaget nih anak muda. Bangun lagi, majak berantem lagi, jatuh lagi, bangun lagi, 3 kali, jatuh hampir nggak bisa bangun. Katanya anak muda, kemarin 3 hari yang lalu lo berantem sama gue yang menang. Kok lo sekarang lo yang menang? Kata kakek, anak muda, aku adalah iblis. 3 hari yang lalu lo pengen nebang tuh pohon karena Allah. Sekarang lo mau nebang tuh pohon karena 100 dinar yang gue kasih.
Kalau nggak ada ikhlas, habaan manturo. Lu waktu kemarin karena Allah, gue jatuh. Sekarang lu karena 100 dinar, lu jatuh sama gue. Ikhlasnya masih jauh. Semua kita saling masih berlatih satu. Kita sama-sama dalam belajar. Semua di dunia ini masih dalam tahap belajar. Wayan bagi al-hudur, dan sebaiknya kata Habib Ahmad bin Zain al-Hafsi al-hudur, selalu hadir dalam ibadah. Ngah. Hudur ini apa sih? Ngah. Lagi ibadah, kita ngah lagi ibadah. Jangan lagi ibadah mikirin belanja bulanan bini. Jangan, ngapain? Allahu Akbar. Besok entar belanja bulanan berapa duit ya? Belinya di mana ya? TikTok apa di Alfamidi yang ekspres aja kan? Kadang tuh emang kadang gini kalau minta lupa, bukan lupa, kagak ngeh gitu. Ini lagi pengen sholat dia minta. Habib curcol kagak. Karena hal-hal sepele itu kita lagi ibadah keganggu tuh, hal sepele. Padahal tiap bulan kita ngelakuin, tiap hari kita ngelakuin, cuman bikin hal sepele jadi makanya wayan bagi al-hudur. Apa itu hudur? An ya'lama ma yaqulu wa yaf'alu, kata Habib Ahmad bin Zain. Ngah, faham apa yang kita ucapin, apa yang kita lakuin lagi ibadah. Mau baca Al-Quran, mau sholat, lagi wirid, lagi apa, ibadahnya kita ngah. Jangan lagi takbiratul ihram terus buyar semuanya. Yang diingat yang lupa jadi ingat, yang lupa jadi ingat. Emang salah satu misinya syaitan. Misinya syaitan tuh setiap hamba-nya Allah kalau lagi sholat diingetin tuh yang lupa-lupa. Itu misinya syaitan. Makanya sebagian ulama kadang pernah deh kalau dikatakan kalau ada barang hilang, sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Kalau ada barang hilang, sholatnya 2 rakaat. Teringat tuh, oh iya di sana tuh. Tuh, kenapa? Dibantu sama setan, dibantu sama iblis. Iya. Suruh sholat 2 rakaat. Ya, dahulu Al-Imam Ali bin Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Lagi suatu saat beliau sedang ibadah, lagi sholat, rumahnya kebakaran, kanan kirinya kebakaran. Orang kampung pada keluar, tetangga pada keluar. Ini orang kampung keluar tahu nih Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain lagi di dalam. Mereka teriak, ya abna Rasulullah, ya abna Rasulillah, ya sibti Rasulillah. Hai cucu Rasulullah keluar, ya cucu Rasulullah keluar. Terus diteriakin sekarang. Sama tetangga-tetangga ini kebakaran, api gede. Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sujud. Sampai mereka berusaha mengadamin api itu, tetangga-tetangga. Dipadam, api padam. Masuk ke dalam tetangga-tetangga, melihat Imam Ali Zainal Abidin masih tetap dalam keadaan sujud. Ditungguin sampai kelar sholat. Kelar sholat bingung kemarin. Ada apa nih? Ya abna Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, kau nggak tahu dari tadi kebakaran? Aku lagi sujud, aku teringat dengan ayat-ayat Allah yang lagi menceritakan tentang api nerakanya Allah, sehingga aku lupa. Udah keinget sama api nerakanya Allah, sama api dunia gue udah nggak ingat lagi. Kalau kita kecoa terbang lagi kabur, lagi sholat, ya api. Kecoa terbang, ntar dulu. Sabul ini. Ya.
Kecoa terbang. Ya. Nggak usah. Ya. Kadang kecoa terbang, orang menyali kayak gimana ya kalah bagi kecoa terbang. Padahal tuh kecoa nggak ngapa-ngapain, terbang doangan. Ya Allah, Allah Karim. Bawa jauh kita jauh banyak ya. Orang-orang solihin mereka kalau udah takbiratul ihram, udah khusyuk, hudur, udah nggak lupa udah. Nggak ingat apa-apa udah ingetnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak yang sering kita dengar ya. Sayyidina Abu Bakar sakron, bagaimana dia operasinya, dia punya penyakit dalam tubuh. Sholat, dia minta nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pakai bius, tunggu aku sholat aja. Sholat baru di operasi dia punya. Habib Ja'far bin Syekhon Segaf Pasuruan punya tumor di bibirnya. Sama. Walhasil ya kalau gitu jauh. Lagi sholat ingat semuanya, cantengan berase, puyeng pala berase, duit kagak berase. Allah, lagi sholat tuh. Semuanya ingat tuh gitu, duit kagak berase, semuanya berase. Ya Allah, wal khusyuk, dan juga sebaiknya khusyuk. Khusyuk itu apaan? Sukunul a'dha wa hudurul qalbi. Diam, antengnya badan. Anggota badan anteng semuanya, diam. Dan hati hadir. Antengnya badan. Aman. Lagi takbirat, lagi sedekap diam udah. Jangan sedekap ade aja. Ini jenggot. Sampai kayak dia doang yang punya jenggot. Dia namanya setan, nggak boleh gitu. Iya, ruku, duduk di antara, udah sukunal a'dha, anteng badan kita. Ya. Dulu zaman sahabatnya Rasulullah SAW, mereka kalau dalam sholat, dia disifatkan di dalam manaqib dan sirah nabawiyah, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW kalau udah sholat itu di belakang Rasulullah itu sampai burung-burung tuh pada nemplok di kepalanya para sahabat, dipikir tiang, burung mah nggak tahu apa-apa. Burung tuh banyak nemplok di atas kepalanya sahabat-sahabat, kenapa? Dikira saking sholat itu pada diem, nggak gitu. Kita begitu takbiratul ihram aja masjid nih rame full takbiratul ihram, Allahu Akbar, buak batuk, dehem, anak, ya perhatiin. Tapi perhatiinnya jangan lagi sholat, lo belakangan dikit bentaran nama. Begitu imam Allahu Akbar, makmum pada Allahu Akbar, batuk, dehem, bersin, ada aja. Benar nggak? Iya. Habib tahu aja. Kan Habib yang di depan, imam kadang saya suka di belakang. Sahabat Rasulullah kalau udah sholat, ya, burung-burung mengira itu tiang, pada nemplok di pundaknya, di kepalanya. Khusyuknya benar-benar. Semoga kita dianugerahkan khusyuk dalam ibadah, hadir dalam ibadah, hudur dalam ibadah, dan juga kita ikhlas di dalam ibadah. Wa tadabburul qiraah wa tafahhumuha, tadi udah ya. Dan tadabbur, ya, perhatian, bertadabbur, memperhatikan bacaan-bacaan salat al-qiraah. Ada panjang, ada pendek, ada mat, cuman nggak perlu atu-atu dipikirin, enggak, perhatian aja tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu, perhatian, tadabbur qiraah, pahamin qiraat. Bacaan gitu jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ngapain lo? Yang paham yang benar dong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pahamin apa yang kita baca, dipahamin.
Perhatian, tadabbur itu perhatian. Ada panjang, ada pendek. Ada yang jangan dipanjangin dan jangan dipendekin. Gitu. Wa tafahumuha, fahamin. Jadi tapi nggak perlu adil gitu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha. Nggak usah begitu. Itu di luar sholat. Maksudnya pahamin apa yang kita baca, apa yang kita ucapin tuh tahu, paham. Jangan ngeblank kemana-mana. Fa inna ma yataqabbalallahu minas sholati biqadril hudur. Sesungguhnya Allah menerima daripada sholat kita dengan kadar hadirnya kita ya. Di dalam sholat hadir nggak kita ya? Ngah nggak kita di dalam sholat? Faham nggak? Perhatian nggak? Tahu nggak yang mana syarat, yang mana yang batalin, yang mana yang rukun, yang mana dalam qiraah begitu juga, mana yang faham, yang wajib. Ya, wa yahrumu riya wallahu a'lam bissawab.